BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada, prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 Putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Pada prosesi pengukuhan kali ini, seluruh anggota Putri tanda kutip diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Menjadi pertanyaan juga, mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab. Juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan geladi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang? Bukankah hal ini menciderai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pengelola dan penanggung jawab program. Nonton YouTube itu bangga, terharu karena sudah dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat pelaksanaan pengukuhan itu anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu. Anak ini dari SD sudah pakai jilbab sampai pada saat mengikuti seleksi ini. Yang kami herankan, kenapa hanya karena persoalan pengukuhan kemarin jilbab itu dilepas. Yang seharusnya kan, marilah kita sama-sama menghargai nilai-nilai Pancasila, terutama khususnya di sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kan kita warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Nah, dasar itulah kenapa kami orang tua agak terpukul dengan kejadian kemarin itu, karena dari progres beberapa provinsi yang mengirimkan juga paskibrakanya ke pusat, itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami pengen tahu, oknum siapa yang menjadi pencetus sampai jilbab tidak digunakan pada saat pengukuhan. Nah, itulah sakralnya paskibraka pada saat pengukuhan itu. Itu mencerminkan kepribadian kita. Nah, kalau kita lepas jilbab berarti sudah menganggap bahwa ini main-main. Pada saat sudah dibersih tadi pagi, itu dikenakan kembali. Nah, terus penghargaan kepada kami yang orang tua ini sudah mengajarkan anak-anak nilai fondasi agama itu, kami mau bikin bagaimana? Sementara kami juga tidak bisa menghubungi anak-anak kami karena memang pada saat memasuki pelatihan itu kami sudah tidak bisa. Kalau benar bahwa yang meminta para paskibraka kita untuk melepas jilbabnya ketika bertugas adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka BPIP sangat tidak Pancasilais. Karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena pasal 29 D45 adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal berikutnya menyatakan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah dijamin oleh negara.
Maka mohon sekali lagi kepada BPIP untuk mentaati Pancasila dan UUD 45. Please, Anda itu BPIP, malu-maluin kalau tidak mentaati Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kebebasan setiap warga negara menjalankan ibadahnya, karena menutup aurat bagi seorang muslimah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berpancasila, yuk kita ber-UUD 45, yuk kita cinta NKRI dan hormati kebebasan beribadah sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila dasar negara kita. Karena tadi saya barusan baca BPIP RI itu mendapat pagudana 2024 342 miliar. Lumayan. Dan minta tambahan lagi 100 miliar untuk memberikan sosialisasi Pancasila terhadap rakyat Indonesia. Lu pada. Dan dikhususkan dari 100 miliar itu 45 miliar digunakan untuk influencer. Nah, saya tuh kan influencer tuh. Lumayan kan, 45 miliar dibagi-bagi influencer. Kan lumayan tuh, saya tuh punya banyak followers loh, influencer. Saya mengajukan diri untuk direkrut oleh BPIP, dan saya merasa bahwa saya bisa memberikan kontribusi positif terhadap penjelasan Pancasila. Dan saya akan memulai dengan menjelaskan Pancasila kepada BPIP. Karena oh ya, saya juga dengar BPIP kan katanya ya, tapi saya juga nggak tahu sih benar atau salahnya. Katanya BPIP bilang paskibraka tuh nggak boleh pakai kerudung, jadi yang pakai kerudung disuruh copot. Nah, itu bisa diatur juga tuh. Kenapa? Karena saya juga secara pribadi tidak setuju dengan paskibraka pakai kerudung dan jilbab. Kalau yang cowok, kalau yang cewek ya wajib. Nah, jadi saya mau menjelaskan Pancasila pada BPIP. Tolong yang punya channel ke BPIP, tolong tolong dikasih tahu saya mau untuk melamar menjadi influencer yang mengajari Pancasila, khususnya terhadap BPIP. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.